Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat siang saudara-saudaraku. Siang ini saya akan menanggapi apa yang jadi petuah atau mobiler ya dari beliaunya Kiai Haji Munawir dari Klaten masalah Mahaba. Pak D mau mereaction beliaunya. Enggak, saya nggak suka mereaction ilmunya orang. Karena orang mereaction itu seperti yang sudah saya katakan. Orang kalau suka reaction itu orang yang tidak punya ilmu. Karena dia cuma nanggap-nanggapi omongan orang yang tidak sesuai dengan pikirannya. Justru di sini saya mau menambahkan apa yang dijelaskan sama Kiai Haji Munawir yang beliaunya asalnya dari Klaten. Ya. Pagi tadi saya mendengarkan YouTube beliau. Ya, beliau menerangkan tentang mahaba yang dijalankan oleh para habaib. Sehingga orang-orang yang mengikuti para habaib, ya, yang jenengan bilang budak, jongos atau apa ya, muhibin atau apa ya. Kalau saya tetap bilang muhibin ya. Saya nggak akan pernah pakai kata jongos budak lagi. Karena biar bagaimanapun mereka itu tetap saudara saya gitu. Dan saya tetap berdoa mudah-mudahan mereka tetap diberikan kesadaran ya, untuk bisa meninggalkan apa yang selama ini mereka yakini dari satu kebenaran. Kita balik ke situ ya. Kiai Munawir kan bilang ya, kenapa orang-orang muhibin ya jamaah-jamaahnya Habib-Habib itu kok nggak bisa lepas dari Habibnya. Bahkan kadangkala apa yang diomongkan Habibnya yang sama sekali nggak masuk akal. Kok mereka masih percaya aja ya. Terus satu lagi ya, muhibin atau jamaahnya yang kaya-kaya itu kalau mereka dimintain ini itu, bahkan ada yang dimintain mobil Fortuner kok langsung dikasihkan aja ya. Sampai saudaranya muhibinnya itu loh ngomel-ngomel sama anak istrinya, nggak memperhatikan, nggak pelitnya masalah, tapi kalau sama Habibnya kok bisa seperti itu ya. Apa benar itu dari kecintaan yang tulus keluar dari hatinya? Apa betul mereka melakukan hal yang semacam itu atas dasar kesadaran pikirannya? Nah ini itu toh yang jadi poinnya Kiai Munawir yang dari Klaten ini ya. Apa yang beliau sampaikan itu benar ya saudara ya. Saya dulu waktu sama Romo Ajengan juga pernah diajari masalah mahaba ya. Mahaba ini pengasihannya para ulama-ulama Islami ya. Kalau ilmunya orang Jawa kan pengasihan, bisa ilmu pelet, ilmu pamikat, ilmu pamilut ya. Tapi kalau para ulama Islam dalam hal ini apa yang dijelaskan sama Kiai Munawir yang namanya mahaba itu sebenarnya juga jenis pengasihan gitu. Itu cuma jenis pengasihan. Jadi ulama-ulama ini ya, supaya mereka ini diikuti oleh jamaahnya, itu mereka menjalankan satu amalan ibadah supaya semua jamaah yang sudah mengenal dia, yang sudah pernah masuk ke pondok pesantrennya, sudah masuk ke rumahnya, lebih-lebih sudah minum air asmaannya, itu nggak akan pernah bisa meninggalkan mereka lagi. Sampai beliau ngomong masalah ilahnya itu sudah keputar. Iya, ilahnya itu sudah keputar. Ilahnya itu sudah keputar. Satu misal ya, mungkin sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh, saya nggak nuduh seperti itu ya, nggak nuduh seperti itu ya, kemungkinan itu bisa terjadi tapi juga bisa tidak. Kan saya sering sesuatu itu selalu saya terangkan dengan analogi ya.
Kayak apa yang dilakukan sama Ali Jin dan Al Muqaddam itu terhadap Zaidah Salim, itu kemungkinan juga pakai yang seperti itu. Tak tunjukkan atasnya ya, kalimatnya semacam itu. Suma ilah ruhi fil jasati khususun Zaidah Salim ilah Ali Jin dan Al Muqaddam birohmatika ya arhamar rohimin. Itu niatnya. Setelah itu ada sholawat mahabbah, ada ayat-ayat mahabbah. Nah itu kalau orang sudah kena seperti itu, waduh ampun ya. Orang yang kena sasaran itu, yang jadi target itu kayak dibeket 3 perkara. Apa itu pada dibeket? Diikat ya. Orang itu pasti akan nurut, manut ya. Tunduk patuh sama omongan orang yang punya mahabbah itu. Dalam hal ini kayak tadi ya yang saya bilang, mungkin si Zaidah Salim itu tunduk patuh, nurut, manut apa yang diucapkan sama si Ali Jin. Satu itu. Terus yang kedua, bawaannya itu kangen aja gitu ya, kepingin ketemu aja gitu. Kasihan aja gitu ya, mau dibentak-bentak, mau diperlakukan kayak apa, dia nggak berani melawan. Karena di dalam perasaan ini ya, di hatinya, di pikirannya itu timbul apa, di hatinya itu timbulnya itu terus ya, rasa kasihan, rasa harus mengalah, rasa harus ini gitu. Dan yang ketiga, perasaan takut kehilangan itu sangat luar biasa kalau orang sudah kena mahabbah. Mahabbah itu bukan pengasihan yang main-main. Karena yang dijalankan itu asma-asma Allah. Itu yang main asma. Saya sering kok ngupatin orang kayak gitu. Di ruqyah pun kadang-kadang nggak mempan. Ruqyah itu masih ada di bawahnya ayat-ayat mahabbah itu tadi. Salah satunya ya asma ar-Rahman dan ar-Rahim itu. Tapi bukan cuma itu. Bunyinya gimana Pak De? Ya kamu datang aja ke Surabaya ya. Ya ketemu sama saya, tak ajarkan di rumah saya. Mahabbah itu yang kayak gimana ya. Kalau saya mengucapkan di sini kurang pantas. Dan itu pun nggak baik. Takutnya malah dipakai main-main. Ya. Terus efeknya itu kayak gimana? Ya efeknya kayak sekarang ini. Seperti yang beliaunya ini kan, Kiai Munawir Klaten ini mengatakan, para muhibin ini yang sudah kena mahabbahnya para habaib, ini mereka kalau orang apa ya, punya otak tapi akal nalar dan akal pikiran nalar logikanya itu sudah nggak ada, kesadarannya itu sudah nggak ada. Jadi apapun yang Habibnya itu ucapkan itu nggak ada yang nggak benar, masuk ke telinganya dia, bau bener tok di sini. Habib yang ngomong si ini bisa berangkat Isra Mi'raj 1 malam 70 kali, bisa menurunkan Raden Empas dari lapangan terbang, bisa ya, semuanya itu bau bener. Ya. Habib yang blow on, yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak berilmu, masih lebih mulia daripada kiai yang alim alama. Ya. Jadi omongan-omongan yang sama sekali nggak masuk di akalnya, nggak bisa dinalar dia. Bagi orang yang waras ya, itu masuk ke telinganya para muhibin itu semuanya benar. Semuanya benar. Makanya jenengan sendiri kan heran ya. Kok banyak kok di netizen kolom komentar itu sering saya baca ya. Jenengan sampai astagfirullah, ya Allah, masa omongan kayak gini loh kok mereka nggak bisa mikir. Loh, kalau omongan kayak gini loh mereka bilang bener, terus Habib itu ngomong bagaimana sampai terlihat salah di mata mereka? Nggak akan pernah salah. Apapun yang diomongkan sama si Habib itu nggak akan pernah salah di mata mereka, karena mereka sendiri sudah kebeket sama yang namanya asma mahabbah itu tadi. Loh iya, orang kalau sudah kena asma mahabbah itu, rasanya kalau orang Jawa bilang kayak orang kepati-pati gitu. Dia rela kok melakukan apapun demi yang diituin tadi itu tadi. Kayak saya gini ya, kena mahabbahnya jenengan gitu, saya rela kok berbuat apa-apa. Ya. Asal jenengan nggak tersakiti, asal jenengan itu nggak dihina-hina, nggak diolok-olok. Ya. Seperti itu kekuatannya mahabbah. Jadi orang itu kayak robot.
Jangan bohong, saya belajar itu lama kok ya. Dan biasanya orang-orang yang kayak begini itu yang di Mahaba itu ya santri-santri atau jamaahnya yang agak berkualitas. Maksudnya Pak De, ya beruang, ya berpengaruh gitu ya. Oh ini berpengaruh, ini tak satu dulu. Karena soalnya kalau orang ini ikut, yang lainnya ikut. Nah, oh ini beruang, ya ini uangnya banyak. Ini nanti bisa tak pakai ini untuk modal ini nanti istiqosah nih Isra Mi'raj kan biar orang ini yang danai. Ya seperti itu Mahaba terus yang ya, mereka nggak perlu kerja, duduk bersila aja sudah. Terus memutarkan ayat-ayat Mahaba itu tadi. Ya. Ngomong sedikit ya, nggak ada ini ku habis, ini ku kurang. Mereka semuanya sudah pasti bingung untuk membelikan, untuk nyukupin itu tadi. Seperti itu gerak Mahaba. Kalau saya sebenarnya ya sebelum beliaunya Kiai Munawir itu bilang saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Wah Pak De sok tahu. Enggak, saya sudah tahu. Tahunya saya dari gini loh. Iya, orang yang kena Mahaba ya. Orang ini nggak bisa menggunakan nalar logikanya, gitu. Nggak bisa menggunakan akal pikirannya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang nggak benar itu nggak bisa membedakan, gitu. Karena didorong oleh rasa kasihan dan takut kehilangan itu tadi. Sehingga apapun yang kita ucapkan sama habaibnya, apapun yang diceramahkan sama habaibnya, ya, semuanya itu terasa kayak firmannya Tuhan, kayak sabdanya Rasulullah, kayak wejangannya wali suci. Omongan itu, padahal omongan itu sama sekali nggak ada muatan benarnya. Yang mau nurut dalil hadis ijek makiyas pun nggak ada benarnya. Di Al-Quran pun jenengan mau cari ayat yang nerangkan seperti itu nggak pernah ada. Ya hadisnya kayak apa nggak pernah ada. Ya. Tapi kenapa kok mereka masih percaya? Ya itu manusia-manusia yang secara rohani itu sudah dihilangkan yang namanya akal kesadarannya. Lah terus yang hidup di mereka apa Pak De? Perasaan. Ya. Manusia itu sebenarnya kalau mau selamat atau nggak selamat itu kan letaknya kan di sini ya. Ya letaknya kan pasti di sini. Di akal pikiran sama nalar logika. Ya. Manusia itu pasti bisa selamat. Ya. Tapi kalau manusia itu apapun yang dia dengar langsung diyakini, apapun yang dilihat langsung diyakini, orang ngomong begini langsung diyakini, bisa bayangkan kan? Ya kalau yang dia lihat itu benar, kalau enggak ya apa? Ya kalau yang dia dengarkan itu omongan yang benar, kalau omongan yang salah gimana? Ayo, kalau semuanya itu langsung jatuh ke alam perasaan. Ya, jadi memang mereka dimatikan. Mahaba itu yang dimatikan akal pikiran, nalar logika. Yang dihidupan itu perasaan. Jadi isinya ya situ aja. Perasaan kangen, rindu, takut kehilangan, saya harus nurut, omongan ini bener, omongan ini nggak ada salahnya. Ya. Makanya sampai sekarang mereka masih yakin. Meskipun dokter Sugeng ngomong DNA-nya sudah begini, ya. Terus masalah Profesor Anwar siapa itu? Profesor Anwar Genggong itu siapa ya? Yang historian itu ngomong bahwa Imam Bonjol di Ba'alawi kan, di Ponorogo di apa Ba'alawi kan, ya kita tertawa aja. Tapi bagi mereka itu benar. Imam Bonjol itu Ba'alawi, di Ponorogo itu Ba'alawi. Ya Pak Jenderal Sudirman itu Ba'alawi, Wali Songo itu Ba'alawi. Mereka yakin itu. Karena nalar pikirannya nggak bergerak. Ya. Isinya ya wis itu top. Jadi apapun yang diucapkan sama Habibnya, ya, mesti yakin itu benar, nggak ada bohongnya. Ya itu tadi loh kalau saya bilang. Omongan Habibnya itu kayak firman Tuhan. Kayak sabdanya Rasul. Kayak wejangannya wali suci. Ya, jadi bagi jenengan semua, saudara-saudaraku yang sekarang ini sudah sadar. Atau dari dulu memang sudah tahu. Ya, jadi bukan bekasnya orang sakit. Ya, jenengan nggak usah heran. Kalau saudara-saudara jenengan sekarang ini masih jadi muhibin, atau yang jenengan bilang jadi jongos, jadi budak, kok nggak sadar-sadar
Ya mereka itu disadarkannya dengan cara bagaimana ya wis itu wallahu alam, serahkan aja pada semesta. Kemungkinan orang-orang itu muhibin itu yang sampai sekarang masih tunduk patuh dengan mahabanya para habaib ya memang jatahnya mereka kena begitu. Ya. Loh, sekarang kalau jenengan tanya Pak D, kalau memang Pak D pernah merasa dulu belajar mahaba, terus gimana penyelesaiannya Pak D? Ya itu dari orang yang kena. Coba jenengan yang merasa nalar logika jenengan terganggu ya, yang sampai sekarang ini masih jadi muhibin. Jenengan keluar dari kalangan itu. Jenengan temui kiai-kiai sepuh. Kalau yang di daerah Banten, Banyumas itu Pak dekati. Jenengan datangi itu Gus Abbas, Kiai Imat, ya Kang Mas Nuril ya. Ya, atau kalau di Surabaya coba lari ke Kiai Nur Ihya ya. Minta tolong, minta omben-omben gitu. Kalau orang Jawa bilang minta omben-omben itu coba bikinkan saya minuman. Tak minumi, coba saya tolong dijamas ya, ya. Supaya saya nggak begini terus ya. Saya yakin setelah jenengan dikasih minum atau dijamas nggak akan mau ke sana lagi ya. Sebenarnya jenengan masih kepingin ketemu sama Habib-Habib itu ya karena mahaba yang mereka wirid itu terus ya. Mereka putar terus karena mahaba itu memang amalannya begitu. Selama jenengan masih terus dimahabai ya, mahaba itu terus dibunyikan, diwirid ya, didikirkan, didikiri kalau orang bilang ya, jenengan nggak akan pernah bisa lepas. Kecuali kalau jenengan sudah nggak didikiri lagi, lambat laun akan pudar hilang ya. Dan kalau tiap malam masih didikiri terus, masih terus dibacakan ayat-ayat mahaba itu ya, mungkin sampai jenengan dilawan bote apa itu Pak, ya sampai mati nggak mungkin lepas ya, dilawan, harus dilawan. Makanya saya kasihan ya kalau saudara-saudara kita yang jadi muhibin itu dikata-katain yang jongos, yang budak, yang anjingnya habaib, yang babi-babinya habaib. Saya kasihan ya. Karena saya yakin kok mereka itu dalam kondisi setengah iya setengah enggak gitu. Setengah sadar setengah enggak. Kenapa sih saya bisa bilang seperti ini? Karena bukti kenyataan itu sudah sangat melimpah ruah. Iya. Sepak terjang mereka, omongan mereka yang nggak masuk akal, perbuatan mereka yang enggak, ini sudah sangat melimpah ruah gitu loh. Kalau orang itu sadar pasti ngerti gitu loh bahwa mereka ini sebenarnya ini gitu. Tapi kenapa saudara-saudara jenengan yang masih jadi muhibin sampai sekarang kok nggak paham-paham, kok nggak ngerti-ngerti? Ya bener omongannya si nuwunnya itu, bener ucapan beliaunya, wejangan beliaunya ini Kiai Munawir Klaten ini bener. Ya karena gerak mahaba itu tadi. Pak D bisa seyakin itu ya, yakin saya, yakin. Ya. Karena nggak mungkin orang dibentur-benturkan dengan kenyataan yang seperti itu kok sampai nggak sadar, itu nggak mungkin. Karena saya pernah kok nanganin yang kayak gitu, bahkan nggak sekali 3 kali. Iya, anaknya teman saya sendiri, sekolahnya S2, kerjanya bagus, kesana kemari naik mobil, bisa seneng sama anak laki-laki yang aduh, nggak bisa ngomong lagi. Pendidikannya nggak jelas, kerjanya nggak jelas, anaknya ya hampir mirip kayak genderuwo keres. Gitu tuh anaknya teman saya bisa kayak orang kepati-pati. Mending nggak lihat papa mamanya kok daripada nggak lihat anak ini. Sampai seperti itu kekuatan apa? Itu bukan pelet itu. Karena anak lakinya ini kan bekas anak pondok yang mahabain anaknya teman saya. Ya tahu dia pakai ayat apa, ayat Yusuf atau ayat apa ya itu. Saya pernah belajarnya di situ. Kalau sudah ilahnya itu loh, karena ya summa ila ruhi fil jasad ya, dari ruh sampai jasadnya ini sudah diputar ya. Ilah siapa yang lagi itu kan atas birahmatika ya arhamar rahim, ya rahman rahimnya itu terus ada di situ sholawat mahaba sama ayat-ayat mahaba yang dia dikirkan. Ampun itu sudah. Masa gitu itu nggak bisa sadar sendiri Pak. Ya wallahu a'lam.
Saya kurang paham itu, atau mereka memang jatahnya itu gimana. Ya. Sebenarnya kendali itu tetap loh. Kadang ingat gitu, kadang lepas sadar, terus ingat lagi sadar lagi lah itu tadi. Ya tinggal orang yang kena maba itu berani nggak dia memerangi itu tadi. Kalau dia berani memerangi dan berupaya, ya apa ya caranya saya bisa lepas dari orang ini? Ya kemungkinan bisa, bisa. Ada kok yang kayak gitu. Cerita sendiri sama saya. Dulu saya juga kena gitu, Pak. Tapi pada saat saya sadar itu saya terus berusaha untuk mencari orang yang bisa ngobatin saya. Karena saya sendiri juga bingung. Iya, dari perbuatannya itu sudah nggak benar, dari omongannya sudah nggak benar. Tapi kok saya ini kesulitan sekali ya Pak dia, nolak dia itu Pak dia. Orang ini punya pegangan setan apa ya Pak dia gitu. Kalau saya di rumah itu marah-marah gitu maunya ngelabrak dia. Tapi kalau saya sudah ada di depannya dia, saya nggak bisa marah ya Pak dia. Bawaan saya itu kasihan aja Pak dia. Setan apa yang dipegang sama orang ini. Tapi akhirnya dia sembuh tanpa saya itu kan. Dia cerita sama saya itu kondisi sudah sembuh dan dia mengutarakan ceritanya dia masa lalu itu kayak begitu gitu loh maksudnya. Ya sama dengan saudara-saudara jenengan yang sekarang masih jadi muhibin ya kayak begitu. Jenengan sendiri heran tuh. Ayo kurang salah bagaimana? Kurang bukti bagaimana? Ya tentang nasabnya habaib, tentang perilaku perbuatan mereka ini kayak kurang bagaimana? Ya. Mereka bisa sadar. Ini salah. Iya benar ya. Kayak begini nih nggak benar. Mereka bisa punya pikiran kayak gitu. Saudara jenengan yang masih jadi muhibin nggak bisa. Mereka akan tetap mati-matian bahwa itu adalah benar. Ya karena memang akal pikiran, nalar logikanya sudah hilang. Yang hidup cuma perasaannya aja dan itu bukan rasa jati, bro. Bukan rasa jati. Pangroso. Tahu jenengan pangroso? Orang Jawa bilangnya pangroso. Pang itu cabang. Jadi pangroso itu cabangnya rasa. Kalau orang sekarang itu baper. Ya, kebawa perasaan. Jadi contohnya kayak gini loh. Jenengan berlima ya, bertujuh atau bersepuluh saya dudukkan di satu ruangan, terus saya setelkan, ya apa itu disetelkan? Saya nyalakan televisi. Ya, nyalakan televisi, tak kasih film judulnya itu Perapatan Anak Tiri. Bukan perapatan ya, ratapan anak tiri. Kalau jenengan mau menggunakan akal pikiran sama nalar logika, jenengan akan tertawa. Tapi karena akal pikiran nalar logika jenengan hilang, yang main itu pangroso atau baperan ini, jenengan bisa nangis, bisa ketemu gitu tetangga saya tak bacok itu ibu dirinya, tak pecok itu ibu dirinya seperti itu. Jenengan pasti punya pikiran berperasaan seperti itu. Padahal kalau jenengan mau mikir sebentar itulah film sih. Masa beneran sih itu? Enggak dong. Itu kan film memang sama sutradaranya di setel begitu ya. Dipukuli pakai rotan, dipukuli pakai gagang sapu, nggak dikasih makan, ya kan? Dilempar sandal kan gitu. Ya film Perapatan Anak Tiri itu rata. Ya kan? Itu film. Tapi jenengan besok mau buat sendiri itu ya. Ya seperti itulah orang kena maba. Jadi akal pikiran sama nalar logikanya itu sama sekali sudah nggak jalan. Kalau orang Jawa bilang guru lokonya ini dimatikan. Guru lokone ini dipateni. Sing diuripno iku jana lokoe karo indra lokoe. Jadi ini loh, indra loka itu ini loh. Panca indranya itu tok yang dihidupkan dengan jana loka. Jana loka ini alam perasaannya yang dihidupkan. Tapi guru lokoe ini dipateni. Akal pikiran nalar logikanya ini dimalfungsikan. Itu mata. Letaknya di situ. Lah kayak orang kehipnotis Pak. Iya kayak orang kehipnotis. Coba orang kehipnotis itu kayak apa ya tontonannya Romi Rafael atau ahli-ahli hipnotis ya. Nih. Wong lihat patung bisa teriak-teriak. Lihat ini bisa teriak-teriak dan itu teriaknya histeris loh. Kayak beneran, bukan kayak loh. Beneran. Dan jenengan yang lihat kan ketawa ngawak tepuk-tepuk sampai gini. Ya lihat teman jenengan yang kena hipnotis ini. Ya, yang dihipnotis ini kan ketakutan benar. Lihat Pak, golekan buaya itu, boneka buaya. Dia teriak-teriak dianggap itu buaya beneran. Lah ya seperti itu. Karena akal pikiran nalar logikanya sudah dimatikan. Guru loko ini memang mesti dipakai ini gitu.
Seperti itulah mahabbahnya para habaib kok pada Muhyiddin. Itu gayanya Kiai Munawir yang Klaten itu luar biasa ya. Nggak ada yang ngebahas masalah itu, yang dibahas cuma masalah genetika, masalah kitab ilmiah, ya tesis ilmiah, kitab sejaman, ya cuma Kiai Munawir kok ya. Yang sekarang ini baru saya tahu satu-satunya Kiai yang membahas masalah ini ya cuma Kiai Munawir Klaten ini. Pak D kok kelihatan semangat banget. Loh bukan begitu. Ya saya sendiri nggak ngerti kenapa selama ini Gus-Gus, Kiai-Kiai itu nggak pernah bahas masalah itu. Seakan-akan semuanya itu terjadi atas dasar ilmiah. Loh kok terlalu scientific banget? Saya sendiri itu orang sains kok. Ya saya itu orang sains. Maksud saya orang akademis, saya orang anak kuliah. Ya bukan SDTT, ya sekolah dasar tidak tamat. Enggak, saya anak kuliah. Ya. Bahkan saya pernah sekolah sampai ke Melbourne, ke Australia. Ya. Saya master Inggris kan. Teman-teman saya yang saintis gitu ya banyak. Jadi pikirannya itu scientific opinionnya itu masih gerak. Ya. Jadi satu kejadian kalau sudah berhubungan dengan ulama, berhubungan dengan para spiritualis, ya berhubungan dengan paranormal, berhubungan dengan dukun, berhubungan dengan penyihir. Ini jangan hanya berbicara masalah ilmiah dan logika. Ya, sesuatu yang bersifat invisible activity, ya, atau invisible hand itu di situ ada. Ya, entah itu tangan setan, entah itu tangan Tuhan itu, entah itu aktivitasnya demit, itu di situ ada jalan. Apalagi orang-orang macam mereka, jangan cuma mengandalkan akal logika, daya rohanimu ini juga keluarkan supaya mereka itu sama kamu nurut, gitu. Supaya mereka sama kamu tunduk, ya. Jangan cuma akal logika, kasih mereka cerita-cerita khurafat, tapi ini jalankan terus, dzikir mahabbah ini jalankan terus, ya. Jadi seperti itu jalan. Makanya benar Kiai Munawir bilang, mereka nggak kerja duduk-duduk toh, tapi bisa punya rumah sampai segitu, punya mobil sampai segitu. Ya seperti itu. Ya mereka teriak, uang datang, mereka ini cari dana gini datang. Ini dipakai ini uangnya datang. Ya dari kalian muhibin itu. Ya mau gimana lagi? Kita mau marah gimana? Ya kita pasti marah lah. Uang mereka itu biar bagaimanapun saudara kita, sama-sama orang pribumi kok. Ya toh, makanya adanya PWI, Laskar Sabilillah, Lasnu, Laskar Nusantara, termasuk Laskar Raja Wali 9 punya Kiai Nur Hidayat. Itu sangat menolong banget ya, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih terjebak di lembaga nistaan itu tadi, gitu. Laskar NKRI enggak. Laskar NKRI punya Nyarya itu enggak. Tambah ruwet gitu. Laskar Sabilillah aja, Laskar Raja Wali 9 sama Laskar Nusantaranya Gus Fuad itu terus kembangkan terus untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih terjebak di itu tadi. Kasihan mereka. Karena mereka ini meyakini sesuatu tanpa kesadaran, mereka ini melakukan sesuatu tanpa kesadaran. Ya cuma perasaannya aja yang dimainkan dengan ini. Kok bisa kayak begitu ya? Pokoknya jangan tanya kok bisa ya. Karena orang yang sudah mempelajari ilmu mahabbah itu, kalau jenengan nggak pernah belajar ilmu seperti itu, pasti kena. Sudahlah percaya sama saya, pasti kena. Kecuali kalau jenengan sendiri punya dikiran-dikiran, ya punya ilmu-ilmu yang untuk tameng itu tadi. Kalau jenengan tahunya cuma sholat, puasa, jadi santri pun santri rubuh gedang, ya. Sama orang yang benar-benar pegangan ilmu mahabbah ya amblas sampean. Ya, cukup ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.